Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Tasna Nafisa Ines Hasna, NIM 19523126. Yang kedua, Ivan Nur Ayati, NIM 19523127. Yang ketiga, Nidaul Hasanah, NIM 19523128. Yang keempat, Bagas Setiawan dengan NIM 19523146. Yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Aset dan Liability Management dengan materi implementasi Aset Liability Komite ALKO dan kinerja Bank Syariah. Yang pertama, implementasi Aset Liability Komite ALKO pada Bank Syariah. Pada umumnya, industri sektor real yang melakukan proses produksi dari input ke output. Produksi dalam industri perbankan adalah aktivitas bank yang tercermin dalam laporan neraca keuangan, baik sisi aktiva maupun pasiva, sementara hasil produksi adalah laporan laba atau rugi. Organisasi manajemen aset dan liabilitas bank terdiri dari Aset Liability Committee, ALKO, dan ALKO Support Group, ASG. Anggota ALKO terdiri dari pimpinan unit kerja operasional dan unit kerja yang berhubungan dengan tugas ALMA. Sedangkan anggota ASG terdiri dari sekelompok manajer atau staf profesional yang bertugas membantu ALKO. Sebagai contoh, Asset and Liability Committee ALKO pada Bank Syariah memberi tanggung jawab kepada divisi Treasury and Capital Market (TCM) untuk terus fokus pada pengelolaan neraca yang efisien dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Asset Liability Committee ALKO mempunyai fungsi untuk menentukan berbagai macam kebijakan di dalam aplikasi penggunaan dana. Secara spesifik, ALKO akan memberikan batasan-batasan atau limit berapa besarnya kredit yang ingin disalurkan oleh bank, net margin, tingkat bunga kredit, surat-surat berharga yang boleh dibeli oleh bank, serta eksposur dalam uang asing yang boleh diambil oleh bank. Dalam mengimplementasikan kebijakan ALKO, bidang-bidang atau unit organisasi yang berkaitan dengan keputusan ALKO selanjutnya akan melaksanakan keputusan tersebut. Apabila dianggap perlu, bank akan membentuk suatu task force untuk melaksanakan keputusan ALKO. Adapun fungsi Aset Liability Committee ALKO adalah sebagai berikut. 1. Mereview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar, dan manajemen permodalan. 2. Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. 3. Untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi, DPK, dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. 4. Untuk melakukan review atas rencana kontingensi bank. Kemudian, tugas dan tanggung jawab Asset and Liability Committee ALKO, yakni untuk menetapkan teknik-teknik penentuan harga bridging dan merekomendasikan kepada direksi bank pengambilan keputusan utama berkaitan dengan kinerja dan target yang ingin dicapai pada akhir tahun yang mempengaruhi tingkat keuntungan bank. Materi selanjutnya yakni kasus penerapan pada Asset and Liability Committee dalam Bank Syariah. Asset and Liability Committee dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro, serta faktor-faktor yang bersifat mikro terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri biasanya berasal dari bagian treasurer, fund department, loan department, serta sumber daya bank yang bersangkutan. Sedangkan faktor dari eksternal biasanya berasal dari peraturan pemerintah, teknologi, hukum, kondisi ekonomi, sosial dan budaya, dan kebijakan-kebijakan pada lembaga keuangan internasional. Selanjutnya yakni ada contoh kasus dari penerapan Asset and Liability Committee dalam Bank Syariah, yakni
turunnya nilai kurs US dollar terhadap yuan mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Dengan kebijakan tersebut, suku bunga yang ada di Indonesia otomatis akan naik, dan hal tersebut akan mengakibatkan naiknya suku bunga di pasar lokal Indonesia. Di samping itu, pada Bank Syariah juga memberi tanggung jawab kepada Divisi Treasury and Capital Market untuk terus fokus pada pengelolaan neraca yang efisien dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Treasury and Capital Market harus mampu mengelola risiko likuiditas Bank Syariah dengan memastikan bahwa kebutuhan likuiditas bank senantiasa terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan usaha dengan berprinsip kehati-hatian. Selain itu, Divisi Treasury and Capital Market juga mendapat tugas untuk mengelola risiko suku bunga yang melekat di neraca bank. Asset and Liability Committee dibentuk dengan tujuan agar memberdayakan bank untuk mampu bersaing di pasar dalam menentukan tingkat bunga sekarang maupun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, portofolio bisnis pada perbankan syariah yang semakin beragam dituntut adanya pengelolaan yang bervariasi oleh Asset and Liability Committee melalui sumber daya manusia yang menjadi anggota komite ALCO agar tetap tangguh dalam menjalankan Asset and Liability Committee. Materi selanjutnya yakni kinerja Bank Syariah terhadap Asset Liability Committee. Pada Asset Liability Committee lebih banyak bertumpu pada kualitas, dan hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya bagi nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut, yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya. Ada beberapa risiko perbankan dalam operasi jangka pendek yang selalu dihadapi, yaitu A. Liquidity risk, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam mengelola kewajiban finansial setiap saat. B. Foreign exchange risk, yaitu risiko ketidakmampuan mengelola perubahan nilai tukar. C. Loan and investment risk atau credit risk and market risk, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam mengelola portofolio pinjaman dan investasi yang tidak dikembalikannya, risiko pinjaman dan terhadap harga pasar dan harga perolehan. D. Pricing, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam penetapan harga dana maupun harga pinjaman. E. Liability and deposit risk, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam mengelola portofolio sumber-sumber dana. F. Capital risk atau solvency risk, yaitu risiko ketidakmampuan dalam mengelola portofolio permodalan. Dan yang terakhir, G. Off balance sheet risk, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam mengelola rekening administratif. Usaha bank dalam menjaga tingkat profitabilitas adalah dengan tetap menjaga tingkat likuiditasnya. Apabila bank mempunyai aset likuid yang besar jumlahnya, maka tingkat profitabilitasnya dapat terganggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk tingkat profitabilitas mempunyai kaitan dengan tingkat likuiditas. Adapun tingkat profitabilitas bank dapat ditunjukkan berdasarkan besarnya return on asset dan return on equity.
Usaha dalam menjaga tingkat profitabilitas dan likuiditas bank tidak terlepas dari Asset Liability Management yang dikelola oleh Asset Liability Management Committee. Asset Liability Management Committee berfungsi sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat bunga, lending, dan funding bank yang bersangkutan, karena yang menjalankan ALMA Asset Liability Management adalah ALCO Asset Liability Committee. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.